Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Katri di Kece Channel. Kali ini Katri akan membahas matematika peminatan kelas 11. Kali ini tentang rumus sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut rangkap. Nah, ini ada beberapa rumus yang perlu diperhatikan untuk menyelesaikan nanti soal-soal yang berkaitan dengan sinus, kosinus, tangen untuk sudut rangkap. Nah, ini ada sin 2A. Jadi rangkapnya itu maksudnya kalau A itu kan tunggal, berarti di sini ada sudut rangkap dari A ditambah A jadi 2A gitu ya. Cosnya juga cos A ditambah A jadi 2A gitu kan. Sin 2A itu rumusnya adalah 2 sin A cos A. Cos 2A itu adalah cos kuadrat A min sin kuadrat A. Cos 2A ada 3 rumus, yaitu bisa juga 2 cos kuadrat A min 1, bisa juga 1 min 2 sin kuadrat A. Jadi selain cos kuadrat A min sin kuadrat A, untuk nilai cos 2A itu punya 3 rumus. Ini ya, seperti ini. Oke, buat tan 2A nya itu adalah 2 tan A per 1 min tan kuadrat A. Nah, ini sama seperti jumlah sudut. Nah, karena ini sudutnya sama, jadi 2A. A ditambah A kan 2A. Jadi rumusnya seperti ini. Bawahnya min, itu kan karena rumus jumlah kemarin kita sudah belajar, bawahnya itu buatan adalah min. Jadi 1 min tan kuadrat A di sini. Oke. Untuk memperdalam rumus ini saya bahas melalui soal. Nah, ini soalnya nanti ada 5 soal. Oke, soal pertama. Jika sin A diketahui adalah 1/3, tentukan nilai sin 2A. Oke. Kita lihat, perhatikan dulu rumusnya. Yang kita butuhkan adalah bahwa sin 2A itu rumusnya 2 sin A cos A. Nah, di sini yang diketahui adalah sin A, yaitu 1/3. Yang belum ada adalah nilai cos A. Untuk mendapatkan nilai cos A, kembali lagi kita ke bentuk segitiga siku-siku atau Pitagorasnya. Oke, kita gunakan Pitagoras. Kita cari dulu nilai cos A-nya. Pitagorasnya di sini ada sudut A misalnya. Kemudian dia diketahui sin A. Sin A-nya itu adalah 1/3. Berarti rumus sin itu adalah depan miring. Depan miring. Depannya itu berarti 1, miringnya /3. Nah, ini depannya 1, misalnya ini sudut A ya. Miringnya adalah 3. Nah, jadi depannya ini miringnya 3, jadi 1/3. Itu buat nilai sin. Nah, buat cosnya, nilai cos itu adalah samping miring atau apit miring. Sampingnya itu berarti yang ini nih. Ini samping. Nah, karena ini belum ada nilainya, berarti kita gunakan Pitagoras. Karena ini segitiga siku-siku. Nah, Pitagoras dari yang sisi samping atau apit dapat kita peroleh dari sisi miring 3 kuadrat dikurang dengan sisi yang lainnya 1 kuadrat diakarin. Nah, maka hasilnya adalah 9 dikurang 1, berarti akar 8. Akar 8 ini adalah kalau dibentuk sederhananya jadi 2 akar 2. Nah, akar 8 itu 4 kali 2. Nah, 4-nya bisa keluar jadi 2. Jadi sisanya tinggal di dalamnya adalah akar 2. Nah, ini jadinya 2 akar 2. Nilai cosnya, cos alfanya itu kan samping miring. Berarti kalau sampingnya adalah 2 akar 2, miringnya adalah 3. Jadi kalau kita tulis berarti 2 akar 2/3. Oke, ini dapat sin A-nya sudah ada 1/3 dan cos A-nya sudah ada 2 akar 2/3. Barulah kita masukkan nilai sin 2A. Sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Nah, berarti di sini dapatnya adalah 2 sin A-nya 1/3, cos A-nya adalah 2 akar 2/3. Nah, ini tinggal dikalikan saja. Kita kalikan berarti 2 kali 1 kali 2 berarti 4 akar 2. Nah, bawahnya penyebutnya kita kalikan 3 kali 3 berarti 9. Nah, inilah hasil sederhananya. Oke, dapat. Ini hasil penyelesaiannya. Jadi jalan pertama adalah kita temukan nilai cos A.
karena sudah diketahui sin A. Nah, untuk mencari cos A kita gunakan triple Pythagoras dari sebuah segitiga yang sudutnya berarti sudut A. Jadi sudah diketahui sinnya yaitu 1/3, maka cosnya kita gunakan sisi yang lainnya kita cari dengan Pythagoras. Dapatlah 2/2, maka cos A nya adalah samping miring 2/2/3. Nah, barulah kita cari nilai sin 2A nya. Sin 2A adalah 2 sin A cos A, berarti 2 kalikan sin A nya 1/3 dan cos A nya adalah 2/2/3. Nah, kalau dikalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 2 kali 1 kali 2 berarti 4, sisa akar 2, jadi 4/2. 3 kali 3 adalah 9. Oke, itulah pembahasan nomor 1. Kita lanjut pembahasan nomor 2. Untuk nomor 2, tentukan sin 2A jika sin A dan sin A plus cos A sama dengan P. Jadi sudah ada nilai sin A cos A sama dengan P. Nah, untuk mendapatkan nilai sin 2A, di sini tidak bisa kita gunakan rumus 2 sin A cos A karena belum ada ya. Belum ada sin A dan cos A nya, yang ada hanya sin A plus cos A sama dengan P. Nah, untuk mendapatkan rumus 2 sin A cos A, cara termudahnya adalah seperti ini. Sin A, coba lagi biar putih. Oke, sin A plus cos A sama dengan P. Seandainya kalau kita kuadratkan, berarti kuadratkan yang kiri, berarti yang kanan juga harus dikuadratkan agar nilainya tetap. Nah, di sini kita pakai rumus aljabar, yaitu aljabar kuadrat sempurna ya, A plus B kuadrat itu akan menjadi nanti A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB. Nah, ini rumus kuadrat sempurna. Nah, maka kalau di sini kalau sin A plus cos A dikuadratin, maka A-nya itu adalah sin A dan B-nya adalah cos A. Nah, A kuadrat artinya berarti nanti sin A kuadrat. B kuadrat berarti cos A dikuadratin. Nah, plus 2AB berarti 2 dikali sin A, B-nya adalah cos A. Berarti 2 sin A cos A. Nah, dari sini kita akan dapat rumus yang ini nih. Sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Nah, nanti ada unsur 2 sin A cos A. Nah, sama dengan P. Nah, kita ubah dulu. Maka di sini tadi sin A kuadrat ya, plus cos kuadrat A plus 2 sin A cos A sama dengan P kuadrat. Nah, ini saya jelaskan. Sin kuadrat A, ini kan penulisannya, ini kan A itu berarti sin A. Sin A kalau dikuadratkan jadi sin kuadrat A. Nah, B-nya adalah cos A. Cos A kalau dikuadratin jadi cos kuadrat A plus 2 sin A cos A. 2AB itu berarti A-nya sin A dan B-nya adalah cos A. Jadi 2 sin A cos A sama dengan P kuadrat. Nah, berarti sin kuadrat cos kuadrat ini ada rumus identitas, yaitu 1. 1 ditambah 2 sin A cos A sama dengan P kuadrat. Nah, disinilah nilai dari kita ketemu nilai 2 sin A cos A itu merupakan sin 2A. Nih. Nah, jadi bisa kita tulis lagi, berarti di sini 1 plus sin 2A sama dengan P kuadrat. Berarti sin 2A-nya adalah P kuadrat. Satunya pindah posisi jadi dikurang 1. Nah, dapatlah kita ketahui sin 2A-nya adalah P kuadrat min 1. Oke, seperti itu. Jadi konsepnya di sini adalah kita mengkuadratkan dari persamaan sin A plus cos A sama dengan P itu kita kuadratkan kedua-duanya dan hasilnya menjadi sin kuadrat A plus kuadrat A plus 2 sin A cos A itu dari sin A plus cos A yang dikuadratkan
Nah, P-nya kalau dikuadratkan jadi P kuadrat. Nah, di sini kita punya rumus identitas bahwa sin kuadrat A plus cos kuadrat A. Kalian sudah belajar di kelas 1 atau kelas 10. Itu nilainya adalah 1. Nah, sedangkan di sini 2 sin A cos A ini adalah sudut rangkap yaitu sin 2A. Nah, maka hasilnya sin 2A sama dengan P kuadrat, satunya pindah posisi jadi negatif 1. Nah, inilah hasil akhir dari nilai sin 2A yaitu P kuadrat min 1. Oke, itulah jawaban buat nomor 2. Kita lanjut ke jawaban pertanyaan nomor 3. Pembahasan nomor 3. Nah, ini soalnya seperti ini. Jika sin A-nya adalah 1/4, tentukan nilai cos 2A. Nah, di sini yang diminta adalah nilai cos 2A. Nah, karena kita punya 3 rumus, bisa saja kita gunakan yang sudah ada. Misalnya sin A-nya itu udah 1/4. Berarti kita gunakan aja rumusnya yang bawah ini. Cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Oke? Nah, jadi kalau kita tuliskan, berarti cos cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Berarti di sini 1 dikurang 2 sin kuadrat A-nya sudah diketahui adalah 1/4. Dikuadratkan. Karena ini sin kuadrat A. Nah, maka hasilnya 1 dikurang 2, 1/4 kalau dikuadratkan itu adalah 1/16. Nah, 2 dikali 1/16 itu berarti dia 1. Ini kan masih 1 ya, ini pengurangan nggak boleh 1 dikurang 2, tapi ini kalikan dulu, terlebih dahulu dikalikan dulu ya. Jadi yang perkalian terlebih dahulu dikerjakan. Oke, 2 kali 1/16 itu adalah 1/8, karena ini sama-sama bisa kita bagi 2, 1, ini bagi 2 adalah 8, jadi 1/8. Nah, 1 dikurang 1/8 itu, 1 itu kita samakan penyebut ya. 1 itu asalnya dari, kalau ini penyebutnya 8 berarti 8/8 ya. 8/8 dikurang 1/8. Nah, ini berarti 8/8 dikurang 1/8. Hasilnya adalah 7/8. Nah, inilah hasil akhir dari persamaan cos 2A. Jika diketahui sin A-nya adalah 1/4. Oke. Jadi konsepnya adalah kita gunakan rumus yang sudah ada yaitu 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Cos 2A yaitu 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Oke. Nah, tinggal masukkan nilainya. 1 dikurang 2 sin A-nya sudah ada adalah 1/4. Kalau dikuadratkan hasilnya 1/16. Disederhanakan, 2 kali 1/16 itu 1/8. Kemudian 1 dikurang 1/8 kita samakan penyebut. Berarti 8/8 dikurang 1/8. Jadi 7/8. Oke. Kita lanjutkan pembahasan nomor keempat. Nah, nomor keempat, tentukan nilai cos kuadrat 15 dikurang sin kuadrat 15. Nah, kalau kita perhatikan soal ini, itu akan menyasar ke soal yang rumus yang ini. Cos 2A itu adalah cos kuadrat A min sin kuadrat A. Nah, di sini berarti nilai A-nya sudah ada nih. Ya. Sudut A-nya sudah ada. Jadi kalau kita tuliskan ini rumus umumnya cos kuadrat A min sin kuadrat A. Artinya nilai 15 ini sama dengan A. Ya, sama dengan A. Nah, ini bisa kita ubah menjadi cos 2A. Nah, berarti tinggal kalau kita ubah cos kuadrat 15 min sin kuadrat 15 itu berarti jadinya cos 2A. A-nya adalah 15 derajat. Oke, berarti cos kuadrat 15 derajat min sin kuadrat 15 derajat. Oke, 15 derajat sama dengan cos 2 dikali 15 derajat. Sama dengan cos 30 derajat. Oke, cos 30 derajat itu nilainya adalah setengah akar 3. Nah, inilah hasil penyelesaiannya. Oke,
itulah jawaban buat nilai cos kuadrat 15 dikurang sin kuadrat 15 adalah menjadi cos 30 derajat dengan cara menggunakan rumus rangkap dari kosinus 2A. Cos 2A itu rumusnya cos kuadrat A min sin kuadrat A. Jadi bentuk ini bisa kita ubah menjadi cos 2A. Yaitu berarti A-nya adalah 15. Berarti 2 kali 15 adalah 30. Cos 30 adalah nilainya setengah akar 3. Oke, itulah jawaban buat nomor 4. Kita lanjut ke pertanyaan soal terakhir. Oke, kita lanjut ke nomor 5. 5 di sini punya soal jika sin X sama dengan 3/5, X sudut lancip, maka tentukan nilai tan 2X. Nah, maka tentukan tan 2X ini berarti artinya kita gunakan rumus tan 2A, yaitu 2 tan A per 1 min tan kuadrat A. Nah, artinya di sini kalau ini tan 2A, ini tan 2X, yang kita butuhkan di sini adalah tan X-nya ya. Kalau ini tan A berarti di sini tan X. Sedangkan yang ditanya adalah sin X. Nah, lalu bagaimana untuk mencari tan X? Nah, di sini kan X sudut lancip berarti nilainya akan positif semuanya ya. Kalau di lancip itu berarti di kuadran 1. Nah, bagaimana untuk mencari tan X-nya? Berarti kita gunakan bantuan segitiga siku-siku. Oke, saya tulis, saya cari dulu. Nah, di sini siku-sikunya nilai sin X-nya sudah ada adalah 3/5. Oke. 3/5 artinya 3-nya itu adalah depan, 5-nya adalah miring. Depannya 3, miringnya adalah 5. Yang kita butuhkan adalah tan X. Tan X itu rumusnya adalah depan samping. Nah, sampingnya kan belum ada nih. Sampingnya belum ada. Nah, sampingnya itu kita gunakan Pitagoras dari sisi miring yang kita kuadratkan lalu dikurang dengan sisi lainnya yaitu 3 kuadrat. Nah, kita cari terlebih dahulu. Nah, berarti di sini 5 kuadrat kita kurangkan 3 kuadrat. Nah, berarti 25 dikurang 9 adalah akar 16. Akar 16 adalah 4. Oke, sampingnya sudah ada 4. Barulah kita masukkan nilai ke tan X-nya yaitu depan samping. Depan samping, depannya 3, sampingnya adalah 4. Oke, masukkan. Depannya 3, sampingnya 4. Dapat 3/4. Nah, barulah kita masukkan ke tan 2X. Tan 2X itu rumusnya tadi 2 tan X berarti per 1 min tan kuadrat X. Nah, berarti dapatnya adalah 2 tan X-nya kita masukkan 3/4. Terus 1 min 3/4 karena tan X-nya adalah 3/4 kita kuadratkan. Nah, jadinya kalau kita selesaikan 2 dikali 3/4 itu bisa coret ini jadi 3/2 per 1 dikurang 3/4 kalau dikuadratkan itu dapatnya 9/16. Oke, kita lanjutkan kembali. 3/2 dibagi dengan 1 dikurang 9/16. Nah, 1 dikurang 9/16. 1 itu artinya adalah 16/16 ya. Kalau kita kurang 9/16, dapatnya adalah 16 kurang 9 adalah 7. Jadi 7/16. Nah, berarti di sini 7/16. Nah, kalau diselesaikan kembali berarti 3/2 kalau dibagi dengan 7/16 itu berarti 3/2 kita jadikan perkalian dibalik 16/7. Nah, ini coret hasilnya 8, dapatnya 3 kali 8 adalah 24. 24/7. Nah, ini hasil akhir dari penyelesaian tan 2X dengan diketahui adalah sin X-nya 35. Jadi konsepnya bahwa tan 2X itu rumusnya 2 tan X per 1 min tan kuadrat X. Jika diketahui sin X berarti kita perlukan tan X dengan cara kita cari terlebih dahulu Pitagorasnya. Karena di sini sin X-nya sudah ketahuan 35 berarti depan miring, depannya 3 dan miringnya 5, sampingnya berarti kita gunakan Pitagoras. 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat hasilnya 25 kurang 9 adalah akar 16 sama dengan 4. Sedangkan tan X-nya berarti depan samping, depannya adalah 3, sampingnya adalah 4 yang kita cari tadi. Nah, kalau sudah dapat tannya, baru kita masukkan ke nilai 2 tan X per 1 min tan kuadrat X, sehingga hasilnya 2 dikali 3/4, karena tan X-nya 3/4, kita perkecil jadi 3/2. Nah, di bawahnya 1 min 3/4 dikuadratin,
3/4 kuadratin berarti 9/16. Nah, 1 dikurang 9/16 itu berarti 1 itu kita samakan menyebut 16, berarti 16/16 dikurang 9/16 adalah 7/16. Nah, sehingga hasil akhirnya 3/2 dibagi 7/16 bisa kita balik 3/2 kali, nah pembaginya itu kita balik jadi 16/7. Totalnya jadi 24/7. 24 bagi 7 itu kalau mau di campuran berarti 24 bagi 7 adalah 3, bisa boleh, sisanya 3, jadi 3/7 boleh. Itu hasil boleh seperti itu. Atau sampai sini juga sudah benar. Oke. Itulah penyelesaian buat soal nomor 5 atau soal terakhir. Nah, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan untuk 5 soal ini, yaitu tentang sudut rangkap. Nah, untuk materi-materi sebelumnya juga sudah saya share videonya, saya bagikan di playlist tentang matematika peminatan kelas 11 ya. Silakan kunjungi, atau yang mau belajar tentang soal rumus-rumus lainnya, trigonometri lainnya, silakan bisa kunjungi matematika peminatan kelas 11 di channel ini, yaitu Kece Channel. Oke, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.